Selamat malam, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 yang mengambil tema mengalah bukan berarti kalah. Selama kita hidup di dunia ini, kita selalu mendapatkan suatu berbagai macam pilihan, dan seringkali pilihan yang kita hadapi mengandung berbagai konsekuensi di dalamnya, di mana pilihan menjadi semakin sulit bila ternyata pilihan itu mengandung sisi positif dan sisi negatifnya. Seperti kita memilih bekerja dengan gaji atau upah yang besar, tetapi pekerjaan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Begitu juga pada pemuda milenial, di mana dia berpacaran dengan orang yang dilihat sangat menarik, mempunyai fisik yang bagus, tetapi sifat seseorang itu sangat buruk, sehingga kita juga mengalami suatu dilema untuk menentukan pilihan. Sedangkan kita harus memilih salah satu dari pilihan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18 dikisahkan juga tentang berada dalam pilihan, di mana diawali dari mengenai berpisahnya Abram dan Lot. Mereka yang tadinya berkumpul dalam suatu rombongan harus berpisah karena adanya konflik antara pekerja Abram dan pekerja Lot. Pada waktu Abram disuruh pergi dari Mesir oleh Firaun, negeri Kanaan masih mengalami kemarau atau kekeringan. Tanahnya masih belum cukup untuk menyediakan rumput, atau dalam kata lain masih tandus untuk menyediakan pakan kambing domba Abraham dan Lot. Akhirnya terjadilah perselisihan di antara para gembala Lot dan gembala Abram untuk memperebutkan rumput-rumput dan air dari sungai yang mengalir. Agar konflik tidak menjadi berkepanjangan, dengan hikmat dan tuntunan Tuhan,
Abram memutuskan untuk memisahkan rombongan Lot dengan rombongannya untuk menghindari perkelahian. Abram harus segera mengambil suatu keputusan sebelum persoalan yang ada di dalam diri mereka menjadi semakin tajam. Ketika Abram sampai kepada keputusan, ia meminta supaya Lot terlebih dahulu untuk memilih. Abram yang lebih tua sebagai paman atau dari Lot memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih daerah mana yang ia inginkan. Maksud Abram di sini adalah untuk memelihara ketenangan, keselarasan, dan keharmonisan di antara mereka. Abram mengemukakan suatu gagasan yang murah hati, yakni mempersilahkan Lot untuk memilih bagian tanah mana yang dia inginkan dan membiarkan Abraham memperoleh sisanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana di sini Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk menentukan pilihannya, sedangkan Abram memilih sisa yang dipilih oleh Lot. Waktu Lot mementingkan dirinya dan tamak atau serakah, langsung kelihatan sifat dari Lot yang tamak dan rakus. Dia lebih memilih lembah Yordan yang tampak subur dan rumput yang hijau. Di wilayah tersebut, tanaman tropis yang diairi oleh sungai tersebut dalam jumlah yang berlimpah. Kita semua tahu bahwa pada akhirnya tempat yang dipilih oleh Lot dimusnahkan oleh Tuhan dalam waktu yang sekejap, yaitu Sodom dan Gomora. Secara kasat mata, mungkin Abram hanya mendapat tanah sisa dan terlihat tidak sebaik lembah Yordan yang banyak airnya, rumputnya yang hijau. Tetapi Abram rela untuk mengalah dan menjauhi pertengkaran. Akhirnya kita dapat melihat bahwa justru Tuhan memberikan yang terbaik bagi Abram. Allah memberkati Abram, bahkan ia memberikan seluruh daerah yang dapat ia pandangi dan dapat ia jalani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kehidupan masa kini, kita harus hidup dengan mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Sebab kalau kita tidak hidup mengenakan pikiran dan perasaan Yesus, maka
kita tidak akan mampu hidup menyenangkan hati Tuhan. Menjaga seluruh gerak hidup kita supaya terus menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan manusia semata-mata. Sudah sepatutnya hati kita berlimpah dengan syukur dan berhentilah untuk mengeluh dan bersungut-sungut dengan kondisi yang kita hadapi. Mungkin menurut kita tidak sebanding dengan orang-orang yang ada di luar Tuhan. Sebab dengan ucapan syukur kepada Tuhan, kita akan semakin kuat di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran penting bagi kita bahwa ada saatnya, pada saat tertentu di mana Tuhan menuntut kita untuk mengalah dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Di saat kita memilih untuk mengalah, maka kita akan belajar dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Mengalah bukanlah berarti kita lemah, namun membiarkan Allah bekerja dengan caranya sendiri. Kita akan melihat pembelaan Tuhan bagi kita. Mengalah itu indah, dan melalui kekalahan kita akan menuai kemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah bahkan sudah menciptakan semua kebutuhan manusia sebelum manusia itu sendiri diciptakan di dunia ini. Bukti lain dari kasih Allah adalah saat Dia rela turun ke dunia dengan segala konsekuensinya untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dalam hal ini, Allah kembali menunjukkan kasih-Nya kepada kita manusia. Sekalipun kita penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Bila kita sudah banyak tahu tentang kasih Allah, lalu mengapa kita masih sering merasa Allah tidak mengasihi kita? Itu karena kita masih memiliki pola pikir bahwa kita harus berusaha mendapatkan kasih Allah. Padahal bila kita benar-benar mengenal Allah, kita seharusnya tahu bahwa sebelum kita belajar mengasihi Allah, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, benar
tidak ada yang perlu kita lakukan untuk membuat Allah mengasihi kita. Sebab Allah memang sudah mengasihi kita. Apapun yang kita lakukan tidak akan menambahi atau mengurangi kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu, mari menjadi komunitas yang bersaksi melalui kehidupan yang senantiasa mengalah untuk akhirnya mengalami kemenangan. Amin.